akan bergabung bersama kontributor Metro TV, teman-teman, di lokasi penampungan anggota Gavatar di Kodam 12 Tanjung Pura di Kuburaya, Kalimantan Barat. Selamat pagi, Aswandi. Ya, Aswandi sudah bisa mendengar suara saya? Aswandi ini akan menggambarkan begitu kepada pemirsa kondisi terkini terkait pengungsi yang akan dikembalikan begitu atau dipulangkan. Ada lebih dari 1.000 ya. 1.500 tadi dikatakan ya. Aswandi, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, Aswandi, bisa Anda ceritakan begitu seperti apa kondisi terkini pengungsi hingga pagi hari ini, Aswandi? Baik, terima kasih pemerintah. Saat ini saya sedang berada di posko kemanusiaan, yaitu tepatnya di Bekangdam Kodam 12 Tanjung Pura Pontianak yang berada di Jalan Adi Sucipto Pontianak. Di sini adalah merupakan posko pengungsian dari mantan anggota Gavatar yang dievakuasi dari daerah Kabupaten Mempawah. Di sini tercatat sekitar 1.119 jiwa atau sekitar 318 kakak menempati posko di Bekangdam ini. Di sini dapat saya sampaikan bahwa ada dua tempat yang digunakan, yaitu di parkiran di Bekangdam ini ada dua tempat, ada parkiran di sebelah kanan dan juga ada parkiran di sebelah kiri. Selain itu dari BNPB Kalbar juga mendirikan ada belasan tenda untuk para pengungsi yang dievakuasi dari Mempawah ini. Berdasarkan pengamatan saya, memang selain orang dewasa, juga banyak anak-anak dan ibu-ibu yang tidur melantai dan di ruang terbuka di Bekangdam Kodam 12 Tanjung Pura ini. Di sini tadi menurut pengamatan saya, mereka pagi ini mereka dibagikan nasi bungkus oleh panitia. Selain itu juga saya lihat ada dapur umum juga. Nah, memang sekilas saya lihat memang kondisi mereka mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah maupun dari pihak Kodam 12 Tanjung Pura. Nah, memang sekilas memang saya melihat bahwa anak-anak kecil sangat banyak di sini. Boleh dibilang secara persentase mungkin 40% banyak anak-anak dan wanita. Ya, Nah, dapat juga saya sampaikan, selain di Bekangdam ini, Kodam 12 Tanjung Pura dan pemerintah Provinsi Kalbar juga telah menyiapkan yaitu Kompi B8 di Wanara Sakti di Jalan Adi Sucipto ini juga, yaitu pengungsian dari Kuburaya, tepatnya di daerah Desa Limbung. Nah, itu ada sekitar 81 jiwa atau sekitar 56 kakak. Nah, berdasarkan informasi yang saya kumpulkan, selain Kuburaya dan Mempawah, juga ada sekitar 523 atau sekitar 140 kakak dari Ketapang dan Galing Utara. Informasi yang saya peroleh, sudah dievakuasi dari lokasi tempat mereka melakukan pertanian dan dibawa ke daerah perkebunan dan rencananya akan digabungkan di Pontianak. Selain itu juga di Sintang ada sekitar 45 orang. Baik, Rencananya Aswandi. mereka ini ditampungkan di Pontianak dulu, baru selanjutnya akan diberangkatkan ke daerah asalnya masing-masing. Informasi yang sementara ini mereka akan diberangkatkan dengan menggunakan kapal KRI yang berangkat dari Pelabuhan Pontianak ke Semarang. Baik. Hanya informasi yang saya peroleh, ini tidak hanya dari Pulau Jawa, tetapi juga ada dari Sumatera. Sementara demikian laporan saya dari Bekangdam Kodam 12 Tanjung Pura Pontianak. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait evakuasi pengungsi mantan anggota Gavatar dari Mempawah, kami sudah tersambung ya, Iqbal? Ya, langsung melalui hubungan telepon dengan Kadis Penal Laksma Zainuddin. Selamat pagi, Pak Zainuddin. Selamat pagi, Mas Iqbal. Iya, Pak Zainuddin, bagaimana rencana evakuasi para pengungsi di Mempawah sejauh ini, Pak? Betul, Mas. Jadi sesuai dengan instruksi pimpinan TNI dalam membantu pemerintah Kalimantan Barat, TNI Angkatan Laut mengerahkan 3 KRI, yaitu yang pertama adalah KRI Gilimanuk.
yang pagi ini rencananya jam 8 pagi standar di Pontianak. Sedangkan 2 KRI Teluk Bone dan Teluk Banten dalam perjalanan lintas laut diperkirakan tanggal 23 malam sudah sampai di Pontianak, Mas. Oke, Pak Zainuddin, ini koreksi saya jika saya salah, Pak. Tapi rencana awal ini sebetulnya ada 2 kapal ya, Pak, untuk mengevakuasi. Kemudian selanjutnya ada 3 kapal. Apakah ada penambahan jumlah pengungsi yang terpantau, Pak? Perkembangan pengungsi terakhir yang kurang lebih adalah 1.500 orang, Mas. Dari Kabupaten Mempawah, yaitu adalah 1.100. Kemudian di Kabupaten Kuburaya sekitar 400. Dengan harapan diangkut 3 RI bisa mencukupi, Mas. Oke, baik. Kemudian untuk kebutuhan logistik, Pak, selama proses evakuasi nanti apa yang akan disediakan, Pak? Kebutuhan logistik tentunya akan kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, Mas. Kita menyiapkan logistik yang terbatas di atas kapal, namun nanti kita koordinasikan dengan pemerintah daerah sehingga bisa sampai ke tujuan, Mas, dengan aman, Mas. Oke, Bapak, ini terlihat di video, Pak, cuaca buruk di sana. Apa kebutuhan yang akan disediakan terkait dengan cuaca buruk selama proses evakuasi, Pak Zainuddin? Yang pertama tentunya adalah bahan pokok makan, Mas. Kemudian yang kedua adalah mungkin jaket atau mungkin selimut-selimut yang diperlukan untuk di atas kapal, Mas. Termasuk di situ adalah air minum untuk dalam perjalanan sampai menuju ke Jawa Tengah maupun Surabaya, Mas. Selama proses evakuasi, apakah ada prioritas, Pak? Misalnya nanti perempuan dan anak-anak akan didahulukan atau bagaimana prosesnya nanti? Tentunya itu adalah prioritas dari pemerintah daerah, Mas. Yang diutamakan adalah mungkin anak-anak dan ibu-ibu, yang lainnya mungkin menyesuaikan yaitu adalah laki-laki dewasa, Mas. Oke, kapan kapal ini akan tiba di tujuan, Pak? Kemudian apa nanti yang akan dilakukan oleh pihak TNI AL di sana saat menyambut para pengungsi ini? TNI Angkatan Laut menyiapkan angkutan, Mas, yang pagi ini sudah standar di Pontianak. Kemudian nanti debarkasinya di Surabaya maupun di Semarang akan kita siapkan, Mas, baik itu dengan kendaraan-kendaraan sehingga para pengungsi bisa sampai dengan ketujuan. Tentunya kita koordinasi dengan aparat terkait, Mas. Baik, itu harapan kita bersama. Terima kasih Pak Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksma TNI M. Zainuddin sudah bergabung bersama Selamat Pagi Indonesia. Ya, semoga Sepasang suami istri yang bekerja sebagai PNS di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan disinyalir sebagai dalang terbentuknya Gavatar bagian selatan Kota Makassar. Abdul Kadri Natsir dan Hasriani Hafid adalah pasangan suami istri yang menghilang sejak awal Oktober tahun lalu bersama kedua anaknya yang masih kecil, serta seorang pengasuh anaknya dan hingga kini belum diketahui keberadaannya. Berdasarkan data Polres Jeneponto, hilangnya keluarga tersebut diduga setelah bergabung dengan kelompok Gavatar. Kapolres Jeneponto AKBP Joko Sumarno mengatakan Hasriani Hafid adalah ketua Gavatar di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Abdul Kadri Nasir. Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar. Itu informasinya. Jadi informasinya istrinya juga sebagai pengurus dan membawain ketua di wilayah selatan. Daerah-daerah mana saja itu? Meliputi Goa, Takalar, Jeneponto, kemudian Bantaeng, Selayar, dan Bulukumba. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut Laksma TNI M. Zainuddin mengatakan, sesuai dengan instruksi Panglima TNI, 3 kapal Republik Indonesia atau KRI dikerahkan untuk mengevakuasi ribuan pengungsi Gavatar. Seluruh mantan anggota Gavatar akan dibawa dari Pontianak menuju Semarang dan Surabaya untuk selanjutnya dipulangkan ke daerah masing-masing. Data terakhir yang kita terima pengungsi sampai tadi siang kurang lebih sekitar 1.500-an orang, sehingga diharapkan dengan 3 KRI tersebut bisa terangkut. Kesiapan daripada kapal tersebut, begitu sandar KRI Grimalo, tadi pagi sudah menyiapkan tenda-tenda untuk menampung daripada pengungsi. Kemudian di KRI Teluk Banten dan Teluk Bone juga sudah disiapkan dalam perjalanan ini. Dalam on-board di kapal dibantu oleh 1 peleton marinir untuk mengamankan dalam perjalanan. Kemudian juga ada tim kesehatan, yaitu kesehatan terbatas apabila di dalam perjalanan ada pengungsi yang mengalami sakit dan sebagainya. Dan di situ juga disiapkan perwira rohani. Hingga sampai dengan Surabaya dan Semarang
harapan kita berjalan dengan baik dan aman. Terkait dengan aksi penolakan warga terhadap anggota Gavatar yang diduga membawa aliran sesat, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa meragukan bahwa semua anggota Gavatar mengetahui secara menyeluruh organisasi yang mereka ikuti tersebut. Kofifa meminta agar pemerintah daerah hingga tingkat desa lebih mengutamakan tindakan persuasif jika ada kelompok yang berbeda keyakinan dengan yang dianut warga untuk menghindari terjadinya konflik antar warga. Aliansi-aliansi yang terbangun itu seringkali kita tidak sempat melakukan proses telaah, kita tidak sempat mengkritisi, kita tidak sempat klarifikasi. Jadi kalau mungkin yang disampaikan itu pesan-pesan, oh kita akan bantu orang, kita akan lakukan kerja-kerja sosial, jadi ya sudah itu baik. Nah, hal-hal lain mungkin tidak sempat didalami dan memang proses identifikasi itu bisa sesederhana itu memang yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bagi mereka yang masih dalam tahapan mencari kebenaran, mencari proses-proses religiositas secara lebih mendalam, itu akhirnya mudah sekali untuk terafiliasi di dalam komunitas-komunitas yang mereka tidak sempat melakukan verifikasi itu. Nah, ini menjadi penting lini yang paling bawah di tingkat desa. Kalau di tingkat desa itu ada sesuatu yang dianggap keluar dari mainstream, memang sebaiknya langsung dilakukan langkah persuasi. Ini untuk menghindarkan kemungkinan penggunaan kekerasan. Jaksa Agung Muda Intelijen Adi Togarisman mengatakan tim pengawasan aliran kepercayaan masyarakat tingkat pusat sepakat bahwa gerakan Fajar Nusantara atau Gavatar terindikasi menyimpang dari ajaran agama Islam. Gavatar merupakan metamorfosis dari ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang mengakui Ahmad Musadek sebagai nabi yang baru. Tim akan merekomendasikan Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa terkait Gavatar. Yang pertama, kesimpulan rapat tim Pakem tingkat pusat yaitu bahwa gerakan Fajar Nusantara Gavatar yang menyatakan dirinya sebagai organisasi masyarakat atau ormas yang kegiatannya berkedok melakukan kegiatan sosial, namun dalam kenyataannya telah mengajarkan dan menjalankan ajaran agama yang berindikasi, saya ulangi, berindikasi menyimpang dari ajaran agama pokoknya, yaitu agama Islam kepada pengikutnya. Nanti pertanyaan bisa berkembang, yang saya sampaikan dulu hasil rapatnya, kesimpulannya. Yang kedua, bahwa gerakan Fajar Nusantara Gavatar merupakan metamorfosis dari komunitas Milah Abraham atau disingkat Komar, yang sebelumnya juga merupakan metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang telah dilarang oleh Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor Cap 116/A/JA/11/2007 tentang larangan kegiatan aliran dan ajaran Al-Qiyadah Al-Islamiyah di seluruh Indonesia, yang Kemja itu juga berdasarkan pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 04 tahun 2007 tentang aliran Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Rifai, apakah semua anggota ex-Gavatar menerima tentang rencana pemerintah untuk mereka segera dipulangkan ke daerah masing-masing di Pulau Jawa? Pertanyaan yang sangat menarik. Secara random atau acak kami sempat mendatangi beberapa dari kepala keluarga yang ada di penampungan sementara ini. Dari 1.171 lalu 318 kepala keluarga ini secara acak kami tanyakan apakah mereka memang berkeinginan, benar-benar berkeinginan untuk bisa dikembalikan ke wilayah asalnya, diantaranya Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, lalu Jawa Timur. Ada beberapa yang mengatakan masih ragu-ragu dan sebenarnya belum mengetahui secara menyeluruh prosedur pemulangan atau evakuasi yang akan dilakukan oleh pemerintah setempat. Saya bersama dengan beberapa kepala keluarga yang di rekan-rekan media, ada Mas Haji atau tepatnya ada Mas Haji atau tepatnya. Kalau tadi pertanyaannya adakah keinginan yang sebenarnya dari teman-teman ini untuk kemudian bisa dipulangkan ke wilayah asal di Pulau Jawa, apakah benar demikian atau tepatnya seperti apa? Ya, kalau dari kawan-kawan yang di sini sama sekali tidak ingin ya dipulangkan ke Jawa.
mitigasi? Ya, karena justru yang pertama kalau kita dipulangkan ke Jawa justru akan itu bukan solusi kami, justru akan mempunyai dampak sosial yang lebih besar nantinya di sana. Dan dari kami di sini kan hampir semuanya di atas 90% sudah menjual aset-aset mereka yang di Jawa. Ada rumah maupun usaha pun sudah ditinggalkan, pekerjaan pun sudah ditinggalkan seperti itu. Oke, Mas Haji, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah tidak ada lagi solusi yang lain dari pemerintah, kita bisa katakan secara regional saat ini pemerintah daerah untuk sekedar memulangkan kawan-kawan atau saudara-saudara warga Gavatar ini ke wilayah asal. Apa yang kemudian akan dilakukan di sana? Ya, kita tidak memikirkan untuk melakukan apa di sana karena memang kita sama sekali tidak punya rencana di Jawa nanti seperti apa, kita belum tahu. Lalu yang sudah ditinggalkan di beberapa wilayah di Kabupaten Mempawah, apa yang Anda ketahui informasinya saat ini? Apakah aset-aset tersebut hanya sekedar terbengkalai atau seperti apa? Ya, untuk aset-aset yang terutama yang ada di lahan semuanya sudah terbakar. Masih ada beberapa aset yang sempat kami titipkan ke warga juga ada seperti itu. Pihak kepolisian juga untuk bisa diamankan. Tapi seluruh rumah dan isinya terutama pakaian dan peralatan-peralatan lainnya udah terbakar. Jadi kami turut berduka atas kondisi tersebut dan nanti kami akan menggali lebih dalam di program selanjutnya terkait dengan kondisi teman-teman di sini dan kemudian juga apa harapan selanjutnya. Mas Haji, terima kasih dan demikian Robert Haryanto, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Rifai Pamone atas informasi dan langsung dari Pontianak.